pertama sidang 10.15 lengkap tidak lengkap kita sidangkan sesuai laporan dari petugas piket sidang. Tergugat hadir 934 gitu ya, sesuai laporan piket sidang. Sampai dengan jam 10.18 penggugat tidak hadir. Harusnya hari ini adalah pembuktian saksi terakhir bagi penggugat. Supaya sidang ini tidak berlarut-larut, maka majelis menilai penggugat tidak menggunakan haknya. Untuk selanjutnya adalah apakah tergugat kecuali ada saksi yang ini baru ada sama, kita kasih kesempatan 2 kali, tanggal 15 dan tanggal 22 April. Terkait ketidakhadiran penggugat ketika sidangnya akan kita tunda di input di SPP akan. Diduga sidang PMK Nikita Mirzani berlangsung janggal, di mana sidang berjalan tanpa dihadiri saksi dan kuasa hukum dari pihak Nikita Mirzani. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Bertemu lagi di Pariksa Channel. Kali ini kita akan membahas sidang PMK Nikita Mirzani yang diduga berlangsung dengan janggal. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari kita bahas tuntas di video ini. Teman-teman, berikut pernyataan dari tim kuasa hukum Nikita Mirzani perihal kronologi kejadian bahwa mereka tidak dilibatkan dalam persidangan Nikita Mirzani. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menunggu. Hari ini sebenarnya kami itu sudah hadir ya di Panitia Selatan pukul 09.30. Nah, kami sudah antri. Ini kan gedung baru, sehingga kami perlu menyesuaikan. Nah, ternyata ruang absensi itu kan di depan. Kami sudah antri, kemudian kami mau absen. Kami cek bahwa ternyata kuasa hukum para tergugat sudah absen. Nah, berhubung saksi kami yang kami mau hadirkan dalam perjalanan, ya, kami sampaikan ke petugas, kami perlu absen apa tidak? Nah, disampaikan ke petugas, tidak usah bang, yang penting abang sudah hadir di sini, ya. Nanti saya informasikan ke dalam. Abang kan nunggu saksi. Nah, itulah kenapa kami tidak melakukan absen menunggu saksi. Nah, kemudian saksi kami tiba sekitar 10 berapa? 10.30, ya kan? Nah, ketika kami masuk dalam ruang sidang, kami kaget. Media-media menyampaikan bahwa sidangnya sudah selesai tuh. Ini kan udah fair. Gimana? Kita ini kan mau memperjuangkan rasa keadilan, tapi dalam memberikan toleransi waktu, kenapa ini majelis ini tidak memberikan rasa keadilan itu? Kami bukan mengulur waktu, kami tepat waktu. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian tadi kami di ruang, ya, karena ada persidangan yang sedang berjalan yang menghadirkan cukup banyak saksi, ya. Kami menunggu dengan baik di dalam ruangan persidangan sekitar 2 jam ya, 2 jam, ya. Nah, kami menunggu dengan sabar. Nah, setelah kami menunggu dengan sabar, selesai persidangan perkara lain dengan agenda keterangan saksi, ya, kami menyampaikan bahwa izin majelis bahwa kami ingin menyampaikan beberapa hal dalam perkara nomor 1000. Izin minta waktunya kurang lebih 5 menit. Nah, tapi ketua majelis langsung buru-buru keluar, ya, dengan alasan katanya mau sholat. Oleh karena itu, ya, selesai jam istirahat isoma, kami masih menunggu untuk mendengarkan keterangan langsung, ya, dari Majelis Hakim perkara nomor 1000. Dan kami berharap ya jangan begitulah, kasih kami waktu sehingga kami bisa menyampaikan, para saksi kami menyampaikan keterangannya sesuai dengan alat bukti yang sudah kami hadirkan untuk mendukung posita dan penjemputan dalam gugatan, gitu.
Ada pertanyaan apa? Ada pertanyaan lah? Lain, pertanyaan lain. Pak, tadi kan ada Dokter Oki juga yang dihadirkan, Iya. tapi akhirnya tidak jadi bersidang. Apakah nanti minggu depan masih ada kemungkinan Dokter Oki dihadirkan atau seperti apa? Ya, jadi gini ya, saya tegaskan lagi ini ya. Ini pengadilan ada apa juga nih sebenarnya. Kita ini 9.30 sudah sampai di pengadilan. Oke? 9.30 kami melapor ke petugas pengadilan. Pak, kami pihak penggugat hadir ya untuk menghadiri persidangan. Oke. Mohon untuk dicatatkan dan kami menitipkan pesan disampaikan bahwa saksi kami itu lagi dalam perjalanan. Tolong disampaikan kepada panitra perkara nomor 1000. Mereka bilang, petugas bilang, ya udah nanti kami lapor, sampaikan gitu kan. Nah, ketika kami sampai di sini jam 10 lebih 5 menit apa jam 10 lebih 10 menit dapat kabar persidangan sudah selesai ya. Nah, ini ada apa gitu loh ya. Satu ya, kalau kita pakai alasan bahwa harus on time, kemarin juga pihak tergugat datang tidak on time, tetap ditunggu di persidangan. Ini hari ini banyak yang protes karena banyak yang ditinggal sidang, padahal itu cuma spare waktu sedikit aja gitu. Apalagi kami dalam konteks ini tidak pernah terlambat. Tidak terlambat ya, kami di sini tidak terlambat. Oke, yang kedua terkait dengan pertanyaan tadi itu Oki sama yang lain-lain itu kami hadirkan untuk menjadi saksi di sini. Itulah kenapa kami bilang ini orang-orang saksi ini kan ada kerjaan pagi ya. Mereka urusin dulu kerjaan pagi, lapor dulu ya. Kalau yang Oki ada urusan di pihak kepolisian, kita hargai itu, makanya kita sampaikan ke pengadilan, ke petugas pengadilan bahwa kami sudah hadir. Kuasa dari tergugat sudah hadir, penggugat sudah hadir, ya. Tapi kami menyampaikan pesan bahwa kami sedang menunggu saksi kami perjalanan ke sini, gitu. Ini tidak disampaikan sama petugas ke majelis atau panitranya, gitu. Sehingga kami sekarang mengalami hal-hal yang tidak adil di sini, gitu loh. Ditinggal begitu saja tanpa ada konfirmasi. Biasanya kan dikonfirmasi dulu, panggil atau dibilang oke, kita kasih waktu 10-20 menit untuk menunggu pihak tergugat, penggugat gitu. Ini nggak ada sama sekali gitu loh. Dan kami itu standby di sini, kami tidak mendengar apa-apa panggilan itu. Itu yang kami sesalkan dari tindakan majelis ini, ya, gitu. Bang, jadi mungkin minggu depan tetap dari pembuktian dari pihaknya kita Mirjani atau sudah memang? Nah, ini yang belum ada kepastian. Makanya tadi disampaikan oleh rekan saya bahwa kita ini mau meminta konfirmasi langsung ke majelisnya. Nah, harapan kita ya, ini kan bukan kesalahan yang memang dari kami gitu loh, ya. Kami disuruh standby, dibilang jam 10, setengah 10 kita sudah di sini, gitu. Jadi bukan kesalahan dari kami lalu kemudian kami mendapat ketidakadilan seperti ini, gitu loh. Ini sama dengan menutup ruang hukum atau ruang publik terkait dengan pencari keadilan, gitu. Ya begitu. Ada yang lain? Belum bisa dipastikan ya. Dan Belum. Tunggu konfirmasi dulu. Dan upaya apa nih kalau misal emang minggu depan saksinya si pihak lawan yang bakalan Yang jelas begini, kami kan tidak akan tinggal diam terhadap hal ini ya. Kami juga akan melakukan, kalau itu nanti akan kita diskusikan sama tim, apakah ada tindakan hukum atau upaya hukum yang akan kami lakukan terhadap proses hukum ini, gitu. Bang, kalau untuk yang kasasi gimana Bang? Kasasi kan sudah putus, cuman kita belum dapat putusannya. Belum dapat Belum putusan. tahu apa isi pertimbangannya, belum tahu apa yang disampaikan oleh hakim kasasi dalam putusan itu ya. Jadi belum bisa berstatement banyak sih. Tapi teman-teman media kan tahu kasasi ditolak, kasasi jaksa ditolak, kasasi Nikita dan Mail ditolak. Apa isinya kita belum tahu, sampai hari ini belum diterima. Mungkin beberapa waktu lalu kan itu juga lewat adminnya di Instagram membandingkan kasusnya dengan kasus Ronald Tanur. Yang mana? Yang Ronald Tanur cepat banget diputus kasasinya, sementara dia Putusan cepat. Nah iya, itu kan menjadi pertanyaan kita juga. Kalau
keterangannya itu. Ini surat yang kami dapat ya dari Mahkamah Agung ya. Dari Mahkamah Agung surat kita dapat karena kami bersurat nih dibalas sama Mahkamah Agung. Nah, untuk putusan itu belum bisa dikeluarkan, tapi mereka memberikan surat. Di situ tercatat ya pendistribusian berkas perkara tanggal 12 Maret, tanggal 13 Maret putus. Nah, ini juga rada bingung kita kan, agak sehari gitu. Sementara kita tahu ini perkara di Mahkamah Agung, perkara di seluruh Indonesia gitu. Nah, perkara pembunuhan Ronald Tanure tadi dibandingkan itu waktunya lama, 40 hari diperiksa sama hakim gitu loh. Nah, ini kasus yang kompleks ya, PPPU, pelanggaran undang-undang ITE gitu. Tapi dalam waktu 1 hari diputus oleh hakim kasasi. Nah, itu yang menjadi pertanyaan serius dari kita, ini ada apa? Waktu memutus perkara 1 hari gitu. Kita tahu berkasnya segini tebalnya, berkas perkara gitu loh ya. Ada rencana mau ke MA atau seperti apa gitu ya Bang? Kalau rencana mau ke sana ada, cuman ya belum tahu agendanya kapan. Untuk Kaniki sendiri kondisinya sekarang seperti apa sih? Kabarnya kan sempat giginya sakit lagi waktu itu. Kondisinya waktu itu memang sakit, beliau sakit dan terakhir itu sempat kami mendampingi untuk dibawa ke rumah sakit ya, rumah sakit. Nah, setelah itu agak membaik, kemudian lagi ada kondisinya ngedrop lagi sekarang. Tapi kondisinya ngedrop, apa yang dirasa sama Kaniki? Nggak tahu saya perasaannya Niki itu apa, saya nggak tahu. Nggak mungkin keluhannya atau Sakitnya apa? Kan bilang tadi ngedrop. Sakit dia, yang seperti yang udah yang sidang kemarin ini, tulang belakangnya sakit ya, giginya sakit karena itu ada pecah implan di bagian giginya, terus mungkin karena tidur di sana ini kan, jadi belakangnya itu tulang bergeser. Bang, mungkin ada cerita-cerita perihal anak-anaknya mungkin? Nggak ada cerita. Nggak cukup ya. Akan mengajukan PK. Masih dipikirkan, tapi prinsipnya begini ya, PK menurut kita itu masih dipikirkan apakah diambil atau tidak dalam konteks ini. Karena apa? Kita tahu bersama bahwa di persidangan sebelumnya di pengadilan ini kurang terang apa sih gitu. Jadi keadilan ini seolah-olah memang susah dicari lah ya buat kita ini. Fakta persidangan menunjukkan adanya serangkaian peristiwa terkait hubungan hukum keperdataan ya. Lalu kemudian kita tahu bersama di persidangan itu diakui bahwa itu adalah sebuah kesepakatan oleh RG dan suaminya. Nah, ini kan fakta sudah seterang ini ya, tapi masih dibuat kabur aja ini sama pengadilan Mahkamah Agung. Nah, makanya masih dalam proses dipikirkan. Cukup lah ya. Terima kasih. Ya teman-teman, sekian untuk informasi hari ini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah kasus ini berjalan dengan fair, dengan adil, ataukah justru terkesan aneh? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami. Klik tombol like jika kamu menyukai video ini. Silahkan tinggalkan ide, saran, dan kritik di kolom komentar, serta bagikan video ini ke teman-teman dan saudara kalian. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.